Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang sangat saya hormati, mudah-mudahan Bapak Ibu sehat ya, diberi umur panjang. Kata Sayyidina Ali, salah satu yang mempercepat penuaan itu adalah kegelisahan. Jadi gelisah itu termasuk paling mempercepat penuaan. Ada yang gelisah hari ini? Enggak ada. Nah kalau ada ya dipaksa-paksakan. Jadi tidak bisa kalau kita alami saja, tidak bisa Pak. Alami saja tidak bisa. Pokoknya harus ditekan sedemikian rupa. Kepada orang yang menzalimi saja itu, kemarin saya membaca buku Tambihul Muhtar ini. Katanya kalau ada orang menzalimi kamu itu harus terima kasih. Kamu berhutang budi loh. Ya, karena apa? Karena yang menzalimi kamu itu berarti melatih kamu untuk melawan hawa nafsu. Nah kalau kamu dipuji orang, di mana letak latihannya? Enggak ada tuh. Kamu dicaci orang itu sebenarnya juga kamu itu dilatih untuk mempercepat kamu punya kedewasaan dalam beragama. Karena Allah menguji kamu terus gitu. Kamu tuh sebenarnya itu ngomong sabar, ngomong yang santun itu hanya untuk kebutuhan pembicaraan saja atau jadi dicek, Allah itu selalu ngecek kita ini. Kata Sayyidina Ali juga, setiap nafas itu adalah pengurangan jatah kehidupan. Jadi Bapak hari ini bernafas berapa kali tadi itu selama sholat itu sebenarnya ya pengurangan jatah kehidupan. Jadi mengurangi lah hidup kita. Tidak sadar kita ini, tidak sadar. Sekarang nanti kita ceramah 1 jam, ya berarti usia kita sudah berkurang 1 jam tuh. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi di dalam sholat imam kita tadi diingatkan satu yang rukun itu ya. Sudahlah, ada perselisihan apa saja itu yang rukun, ya rukun yang guyub. Kalau kita nanti pecah itu fatafshalu wa dhahabari hukum. Kalau kamu pecah itu nanti tidak punya kekuatan, ya, tidak punya kekuatan. Sapu yang asalnya bisa untuk menyapu ya akhirnya kalau lepas ya tidak bisa tuh Pak, nyapu hanya dengan satu lidi itu kan tidak bisa. Maka jadilah orang yang lapang hati, menerima perbedaan. Insya Allah semakin banyak kajian kita yang kita peroleh, kita itu menjadi semakin dewasa, tidak kaget-kaget. Ya. Jangan kaget-kaget ya. Jadi semakin insya Allah orang itu semakin banyak ilmu itu semakin mengetahui perbedaan. Yang kedua tadi ayat rakaat 1 dan rakaat 2 itu diingatkan. Allah itu siksanya berat. Siksa Allah itu sangat berat. Jangan main-main. Jangan spekulasi lah. Jangan spekulasi. Nah itu kalau ada ayat yang berisi tentang siksa itu berarti ayat tentang khauf gitu. Khauf itu takut ya. Kemudian ada ayat yang berbicara tentang ampunan Allah, rahmat Allah, itu berarti ayat tentang roja. Roja itu harapan. Jadi kalau khauf itu takut ya. Kemudian kalau roja itu harapan. Khauf dan roja, bukan rujak loh ya. Itu. Roja itu harapan.
Lah hidup ini harus setiap saat itu dipadu, antara takut dan harap itu dipadu, khauf dan raja itu. Kalau orang itu yang diceritakan siksa saja, mati Pak orang itu, stres Pak. Nah kalau orang itu yang diingat itu ampunan Allah, itu berbahaya. Berbahaya. Berbahaya itu. Sebab setiap melakukan dosa itu tidak apa-apa, nanti kan diampuni Allah. Jadi itu seperti itu. Jadi hidup itu beragama itu seperti minum kopi itu Pak. Jadi ya sudah aduk jadi satu. Air panas dengan kopi itu jadi satu. Ya. Jangan air panasnya sekarang, kopinya besok. Ya, jadi satu. Berbahaya lah kalau orang menjelaskan itu yang takut-takut saja itu kan pulang itu sedih gitu Pak. Sedih itu terpucat mati. Nah kalau orang itu yang diceritakan ampunan Allah, rahmat terus saja itu yang diceritakan. Pulang itu kemudian mudah melakukan itu. Sudahlah, Allah akan memaafkan. Allah memaafkan saja terus. Allah memaafkan itu kan haknya Allah. Allah tidak memaafkan itu juga boleh. Wong Qur'annya itu mengatakan kok Allah menyiksa itu hak Allah, mengampuni hak Allah. Nah itu yang dibaca oleh imam kita pada subuh ini. Bapak Ibu sekalian, ya tadi Pak Ferdi pamit katanya ada kegiatan luar kota. Tadi saya beritahu, insya Allah nanti sudah direkam, nanti bisa dikirim untuk bisa didengarkan di mobil, saya bilang. Hari ini kita berbicara tentang duduk di antara dua sujud. Khusus bab sujud kemarin kita bahas itu sampai 3 kali nggak saya. 3 kali pertemuan Pak ya. Karena di dalam Al-Quran itu satu di antara nama sholat itu sujud. Nah satu di antara nama sholat itu sujud itu. Coba perhatikan Pak ya. Ini tadi saya baca buku ini. Zawqus Shalah Intal Qayyim Al-Jazi. Ditulis oleh Adil bin Abdul Syukur Az-Zuraqi. Coba Bapak perhatikan ya. Ayat surat yang pertama kali turun apa? Al-Alaq toh? Pertama bunyinya apa? Iqra, betul toh? Iqra. Itu apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa artinya Iqra? Bacalah. Terus ayat terakhir bunyinya apa? Apa Pak? Wasjud waqtarib. Perhatikan tuh. Sujudlah. Kalau kamu itu ingin sujud baik itu baca buku, cari pengetahuan tentang itu supaya kamu ngerti. Wasjud waqtarib. Sujudlah kamu dan dekatlah kepada Allah. Ingin mendekat Allah ya banyak baca buku. Tuh. Banyak baca buku. Nah Ramadan itu perbanyak membaca Al-Quran itu juga tidak selalu kitab suci Al-Quran. Ini perlu saya jelaskan. Tidak selalu kitab suci Al-Quran. Tapi buku apa saja yang berbasis. Gitu loh Pak ya. Yang bisa memberikan pemahaman lebih banyak tentang Al-Quran. Ramadan besok kita membaca buku tentang umpamanya penyakit yang banyak dihadapi sekarang ini. Apa itu yang kanker di hidung itu Pak? Nasofaring ya? Nasofaring. Bagaimana Quran menjelaskan hal itu? Penyakit-penyakit atau tentang alam semesta dan sebagainya baca. Jadi kita banyak baca itu. Menarik sekali itu. Iqra kemudian wasjud waqtarib. Duduk di antara dua sujud. Nah, di kajian subuh ini judulnya adalah doa yang terlengkap dalam sholat. Doa yang terlengkap dalam sholat. Karena di antara doa-doa dalam sholat itu, menurut seluruh ulama itu menghitung doa yang terlengkap itu pada waktu duduk di antara dua sujud. Itu terlengkap. Mengapa harus ada duduk?
Jawabnya bagaimana? Mengapa harus ada duduk? Jawabnya ya sederhana, karena ada 2 sujud. Loh ya Pak? Kalau sujud 1 saja terlalu lama, tuh, maka diberi waktu istirahat dulu. Dan seluruh gerakan-gerakan sholat itu mesti bahasanya, duduklah kamu sampai tulang-tulangmu kembali persis seperti semula. Sami Allah liman hamidah. Tunggu dulu sampai tulang-tulangmu itu persis seperti posisi semula. Tuh. Sujud, lenturkan badanmu sampai itu tulang-tulang itu pada persendian yang enak. Bangkit itu seluruh begitu. Jadi kita bicara tulang. Seperti saya tadi duduk begini sebenarnya juga tidak boleh, harus begini loh. Yang tegak gitu. Nah itu duduk di antara 2 sujud. Namanya duduk apa itu namanya? Duduk di antara 2 sujud begitu loh Pak. Kaki kiri kita tindih gitu loh. Namanya apa? Iftirash. Apa? Iftirash. Iftirash itu, firash itu kan tikar toh Pak. Lantai itu, firash itu. Lah kok dinamakan duduk iftirash? Iya, karena kaki Anda yang sebelah kiri itu kamu jadikan, iya toh? Itu iftirash artinya. Jadi iftirash itu duduk di mana menjadikan kaki kita sebelah kiri, telapak kaki kita sebelah kiri kita jadikan tikarnya. Nah itu. Itu kalau duduknya duduk iftirash. Boleh juga supaya Bapak Ibu tidak terlalu kaget-kaget. Boleh juga duduk di antara 2 sujud itu namanya duduk iqa'a. Duduk iqa'a itu adalah duduk yang menegakkan dua kaki, ya, lalu pantat kita duduk di atas dua tumit. Coba Pak, Bapak coba duduk gimana? Enggak ya, sudah semua aja. Semuanya coba. Supaya tahu, iya. Oke Pak ya. Seperti apa Pak? Coba Pak. Nah, itu betul Pak. Itu tolong punggungnya tegakkan. Nah, gitu loh Pak. Punggungnya tegakkan gitu. Nah, ini lebih mudah menegakkan punggung itu lebih mudah. Nah, cuma Bapak sakit toh? Iya. Sakit karena tidak biasa. Tapi kalau itu sudah terbiasa ditekuk seperti itu. Kalau itu sudah biasa ditekuk seperti itu nyaman sekali Pak. Nyaman. Pada posisi itu saya menang. Seketika saya di Swiss itu, saya karena tinggal di fisioterapis, ya. Orang Swiss, ya. Tentang kelenturan sendi-sendi kita itu. Pada posisi itu saya tantang, ayo siapa yang kuat, saya atau Anda? Gitu. Karena saya sudah begini ini sampai ujung jari-jari ini hampir nempel nempel ini loh. Bukan lantai Pak. Ini kan ujung jari toh Pak, ya, nempel di kaki. Jadi ya begini Pak. Kalau Bapak kan hanya gini sudah nggak kuat toh, ya toh. Tuh, ini sama begini. Ya itu. Dia bilang, excellent. Kok kuat kamu itu? Loh, saya sudah sering latihan. Anda kalau latihan mesti menang. Nah itu salah satu. Saya juga sering kalau di rumah salat sendirian itu sering kali dengan cara itu, karena itu bagian dari pusat-pusat saraf bagi saya itu. Saya ini berusaha sedemikian rupa
saya bisa hidup lebih lama, begitu. Ya, makan, minum, olahraga, tidur yang cukup, kemudian gerakan-gerakan badan saya, kemudian pikiran saya ini. Pokoknya saya senangkan terus. Kalau ditanya orang, gimana kabarnya Pak? Luar biasa sehat. Gimana keadaan keluarga? Sangat bahagia. Senang. Saya itu hidup saya senang sekali. Senang. Kok bisa begitu? Ya senang. Oh yang ngalami saya kok. Katanya Bapak sakit. Sakit tapi masih bisa hidup, enggak apa-apa. Katanya kaki Bapak patah, ya terkilir. Lah kaki kanan, kaki kiri kan enggak. Tangan juga enggak. Itu kok saya senang. Nah, itu yang barangkali agak memperpanjang umur ya. Nah, itu namanya it'a. Apa? It'a. Itu boleh. Ya. Bapak kalau umroh pasti ketemu ini. Ya kan? Enggak boleh Bapak subhanallah, subhanallah. Jangan loh. Itulah bedanya orang banyak tahu dan enggak. Itu gini. Saya juga sering melihat juga di beberapa negara lain. Itu juga banyak orang seperti itu. Kuat. Badannya besar gitu. Itu bagaimana tekanannya tuh ya. Tapi karena sudah biasa aja. Sudah biasa. Tapi saya juga sering kali olahraga dengan ini saya jinjit begini, saya tekuk gini, jalan sambil begini juga. Baik, Bapak Ibu sekalian. Di buku-buku itu ditulis Pak ya. Nabi itu seringkali duduk di antara dua sujud itu hampir sama lamanya dengan sujud. Perhatikan. Dan Nabi diam saja. Nabi diam. Diam tapi lama gitu. Sampai para sahabat itu setelah sholat itu mengatakan, Nabi itu tadi lupa atau bagaimana? Kok lama gitu? Ya enggak. Tenang, diam. Lah di mana letak lengkapnya? Letak lengkapnya bagaimana? Itu Pak. Iya. Dan Bapak minta apa? Coba perhatikan di situ. Satu, minta apa? Ampunan. Bedakan Pak. Wahai Allah, memang doanya macam-macam Pak ini ya. Rabbi firli, Rabbi firli. Buku ini halaman 65. Satu ya. Rabbi firli, Rabbi firli. Itu doa ya. Itu. Yang kedua, Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Wahai Allah, ampuni aku, kasihi aku, sehatkan aku, berilah petunjuk aku, berilah aku rezeki. Oke. Bapak mesti begini. Kok beda dengan yang saya baca ya? Itu ya? Itu Pak ya? Tuh. Terus yang ketiga ada lagi. Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Wahai Allah, kasihi aku, ampuni aku, mudahkan aku memenuhi kekurangan-kekuranganku, mudahkan aku membayar angsuranku. Ini wajburni itu. Iya. Nanti setelah ini nanti Bapak sholat duha nanti wajburni pasti diulang 4 kali, 5 kali. Nah, wajburni mudahkan aku membayar hutang, BRI, BCA, terus koperasi, terus wajburni. Warzuqni, berikan aku rezeki, warfa'ni, tambahkan keharuman namaku di mata Allah ya. Jadikan aku semakin harum di depan Allah. Warfa'an. Lah, yang Bapak Ibu baca kok tidak ini, ya toh? Bapak Ibu baca itu apa? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini afini wa'fa'ni. Itu gabungan dari doa-doa yang ini semua supaya jadi satu Pak. Dan itu diperbolehkan karena yang dirangkum itu adalah bukan karangan sendiri, tapi itu bersumber dari doa dari Nabi.
Sebab kalau memilih yang pertama, itu tidak ada ampunan, tidak ada kasih, tidak ada rezeki. Kalau milih yang kedua, itu tidak ada warfani, tidak ada tambahkan keharuman namaku di mata Allah, tidak ada. Nah, ini digabung jadi satu. Lengkap Pak itu. Tidak ada Pak doa melebihi kelengkapan ini. Lalu di sini terangkan, di situ pada posisi itu, mengapa kok banyak minta? Iya, sebab doa-doa yang asli belum yang kita tambahkan, tetapi tambahan itu diperbolehkan. Sujud, iktidal, berdiri, rukuk, iktidal, sujud, ya. Nah, semuanya itu tidak ada permintaan itu, gitu loh Pak. Tidak ada permintaan rezeki, semua tidak ada. Paham tuh Pak ya? Maka pada posisi ini diberi kesempatan. Sudah, yes. Kamu tadi itu full atau fokus pada memuji Allah. Sekarang saatnya kamu meminta. Satu, minta apa? Ampunan, betul toh? Ayo kita pakai standar yang Bapak baca saja. Satu apa? Rabbi firli. Artinya ampuni satu. Minta apa? Ampunan. Apa bedanya minta ampunan dan bedanya berikutnya apa? Ampunan dan kasih toh? Rahmat toh? Rabbi firli warhamni. Ampuni aku, rahmati aku. Bedanya apa rahmat dan ampunan? Saya sendiri tidak bisa jawab. Yang bisa jawab ya dari buku yang saya baca Pak. Kalau rahmat itu mengantarkan orang ke surga, kalau ampunan itu menyelamatkan orang dari neraka. Kalau saya salah kepada Bapak, Bapak kan berhak menghukum saya loh. Paham? Tapi kalau Bapak kemudian memaafkan saya, kan Bapak tidak jadi menghukum saya. Paham Pak ya? Jadi dua itu. Berilah aku ampunan, berilah aku rahmat. Rahmat itu kasih. Welas asih bahasa Jawa. Berikan. Jadi penting dua itu. Maka Bapak ketika duduk di antara dua sujud, ya ingat begini, wahai Allah, nah ini kasarnya begitu ya. Wahai Allah, sekarang saya bisa minta ampunan dan minta rahmat. Besok kalau saya mati, saya tidak bisa meminta ampun dan minta rahmat. Ganti orang yang masih hidup memintakan aku ampunan dan rahmat. Bunyinya apa? Allahumma ghfir lahu warhamhu. Sekarang Rabbi firli warhamni. Besok ketika saya mati, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Itu coba perhatikan dua itu. Ketika kita masih hidup bisa minta ampunan. Orang mati itu membutuhkan sesuatu yang sangat penting Mbak daripada waktu hidup. Jadi kalau bapak kita meninggal sekarang ini, orang tua kita di akhirat itu membutuhkan lebih penting daripada yang dibutuhkan waktu di dunia dulu Pak. Betul Pak. Karena kalau dulu kita tidak memberi makan orang tua kita bisa cari sendiri. Loh iya tak Pak? Orang tua kita itu loh, waktu hidup maunya kita tidak sempat membeli martabak, dia kan bisa membeli martabak sendiri. Nah kalau sekarang ingin ampunan, apa bisa? Minta ampunan sendiri. Pasti butuh kita. Sebab orang sudah meninggal dunia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi yang dibutuhkan itu lebih membutuhkan kita daripada waktu hidup.
Tidak punya rumah. Umpamanya orang tua kita tidak bisa membangunkan rumah, kan bisa aja itikaf di masjid yang lama-lama, atau bikin rumah-rumah plastik di bawah jembatan masih bisa berlindung lah, atau di emperan toko, ikut di panti. Nah kalau sudah mati gini, tidak bisa. Ya. Rabbi firli warham. Jadi kita pada waktu duduk itu satu, minta ampunan. Masya Allah, ampunilah aku ya Allah. Terus berilah aku, kasihlah aku. Terus apa lagi? Rabbi firli warhamni, terus wajburni, penuhilah kebutuhanku. Ada kurang-kurang sedikit itu, tiba-tiba engkau menyuruh makhlukmu datang untuk mengirim rezeki pada saya. Wajburni itu di situ. Lengkap toh Pak. Ya ampunan, kemudian ya apa? Kasih, ya kesulitan, tidak sampai terbelit hutang lah, tidak sampai terbelit. Kasihan Bapak orang susah hidupnya itu karena hutang tuh berat Pak. Terakhir ya rumah dijual, kemudian dia minggat ke luar pulau, itu Pak. Karena salah keputusan dulu. Kok bisa begini toh Pak? Gimana ini? Ya Pak, saya dulu itu karena butuh mendadak, saya pinjam di penjol, tuh pinjaman online, terus saya pikir ya sudah aman Pak itu. Tahu-tahu setelah 4 tahun kok jadi sekian. Ya Bapak jual apa yang ada gitu Pak untuk gitu. Jual apa lagi Pak? Tidak ada. Wong saya juga tersangkut di apa Pak yang kartu yang gini terus bisa beli itu Pak. Itu apa ya Pak? Kredit card. Saya juga tersangkut itu Pak. Ya apa lagi Pak yang dijual? Tidak ada. Terakhir ya rumah Pak. Nah, rumah anak-anak saya masih kecil gimana Pak? Salah keputusan. Hati-hati. Maka subhanallah, Rasulullah itu sampai ngajari doa loh Pak itu. Wa na'udzubika min ghalabatid dain. Itu Nabi. Ya Allah, jangan sampai kami ini hidup susah karena hutang. Kalau sekarang ini apalagi Pak? Sekarang tiap hari kita ditawari hutangan loh Pak. Betul loh. Saya kemarin ditawari lagi itu di HP itu, Pak, BPKB Bapak nganggur. Daripada nganggur Pak, gitu. Hah? Disekolahkan. Ini Pak itu. Gitu. Daripada nganggur Pak. Bapak punya usaha Pak. Ini loh Pak ada ini Pak ini. Terus ada HP yang baru Pak ini. HP bisa untuk melihat siksa kubur, pokoknya macam-macam, goda terus. Baik Pak ya. Wajburni, apa lagi? Apa? Warfa'ni, ya Allah. Warfa'ni itu tingkatkan akhlak saya, tingkatkan keharuman saya di depan Allah. Warfa'ni, tingkatkan. Terus warzukni. Kalau tadi kan hanya khusus untuk memenuhi kebutuhan toh Pak ya. Warzukni itu berikan lebih. Jadi siapa bilang sholat tidak boleh minta rezeki itu? Begini loh Pak ya, saya jelaskan. Saya berkali-kali itu, Pak, Bapak ngajari sholat kok untuk minta macam-macam begitu. Padahal ayatnya itu ada. Wa aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat itu hanya untuk mengingat aku. Kok Bapak ngajari sembuh dari liver, mencret, wasir, hutang, itu dari mana? Loh, Bapak lupa toh. Rasulullah itu ngajari warzukni juga. Yang tidak, gini loh. Maksudnya gunakan sholat itu hanya untuk mengingat aku, itu artinya
seluruh doa di dalam sholat itu orientasinya harus orientasi ridhonya Allah. Bapak kalau minta rezeki, ya Allah berikan aku rezeki supaya aku bisa bersenang-senang terus, ya Allah. Itu. Bagaimana kalau saya makan siang di Singapura, buat kotoran di Thailand? Loh, kok yang dipikir itu Pak ya? Lah itu tidak boleh, berarti orientasi kesenangan. Wa aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku, itu artinya seluruh permintaan dalam sholat itu orientasikan untuk Allah. Jadi kalau begini, berikan aku rezeki yang banyak supaya saya bisa memberikan biaya sekolah yang cukup untuk anak-anak saya, supaya kenal namamu, kenal rasulmu, gitu Pak. Nah itu kan berarti orientasinya akhirat. Berikan aku rezeki yang banyak supaya aku bisa membangunkan rumah untuk bude saya, untuk paklik saya, untuk keponakan saya yang kemarin hancur kena banjir itu bisa saya. Kan boleh tuh Pak, berarti itu orientasinya, rezeki itu orientasinya adalah untuk ridho Allah. Berikan aku sehat supaya aku bisa beribadah lebih sempurna, supaya aku bisa tetap itu menyemarakan masjid, supaya aku bisa memenuhi kewajiban saya sebagai kepala keluarga. Loh itu namanya orientasinya akhirat. Tidak apa-apa Pak. Ya, wajiburni warzukni itu berarti minta rezeki yang lebih dari itu. Tapi rezeki yang lebih itu bukan untuk flexing istilahnya. Apa flexing itu sekarang? Flexing itu untuk menambah pamor gitu loh Pak. Itu apa? Pamer gitu loh Pak. Iya itu. Di foto punya mobil 6 miliar berjajar di depan rumah. Itu. Terus sepatunya ditunjukkan, ini sepatu harganya 500 juta. Jamnya ini 4 miliar. Itu apa? Nah kalau begitu kan berarti haram toh. Tujuannya seperti itu. Oke. Warzukni berikan lebih. Apalagi? Wahdini. Berikan aku petunjuk supaya aku bisa melakukan semuanya itu dengan benar. Komplit Pak ini. Wahdini berikan aku petunjuk iman supaya bisa menjalankan. Kalau dengan petunjuk itu aku bisa meminta ampun kepada Allah, ya toh? Minta ampun pada Allah yang benar, bisa minta ampun, minta rahmat, bisa mencari rezeki yang benar, bisa kesehatan yang benar, ya begitu loh. Wahdini, apa lagi? Wa'afini itu badan yang sehat, hidup yang sejahtera, happy, senang. Oh, lengkap sekali Pak, lengkap sekali. Tidak ada doa yang itu. Eman loh kalau kita pergunakan jatah untuk ini, jatah untuk minta itu. Dan itu diulang-ulang berapa kali loh Pak. Di dalam sholat itu loh. Minta yang banyak. Kemudian nanti sebelum salam itu kita mengatakan, ya Allah, saya sudah minta banyak dalam sholat saya ini. Sekarang tugas saya sudah selesai. Sekarang saya pasrah kepadamu. Engkau beri alhamdulillah. Tidak engkau beri alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Tambah sakit alhamdulillah. Langsung mati alhamdulillah. Wah, ya itu seneng Pak. Seneng. Loh iya toh Pak. Tapi kalau saya pasrah kepadamu, tapi ya loh ini enggak beres ini, enggak beres gini. Wa'afini ya Allah, wa'afini, sehatkan aku. Boleh juga toh kita minta kepada Allah, ya Allah, waktu duduk di antara dua sujud itu, jadikan seluruh minuman yang saya minum
atau saya makanan yang saya konsumsi dengan membaca bismillah, jadikan itu obat terampuh untuk kesembuhan penyakit saya. Boleh. Itu. Nah. Apalagi sudah ya? Wa'fu anni, ampunilah lagi itu Pak. Dosa-dosa saya kecil. Ampunilah. Komplit. Nah, kalau sampai sekian banyak, itu agak berat toh Pak. Walaupun saya jelaskan begini, Bapak nanti gelagap-gelagap juga loh, kan nggak persiapan Pak. Apalagi ya gitu. Maka kami membuat rumus, di sini saya tulis, sudahlah, doa yang sekian panjang itu cukup disingkat dengan kata aksi. Apa? Aksi. Setelah baca, Bapak, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sudah. Kalau kesulitan menerjemahkan semuanya itu, ingat aja kata-kata aksi. Apa? Aksi. A itu ampunan, K kasih, S sejahtera. Sejahtera itu berarti ya badan sehat. Ya toh? Belum, ya banyak rezeki. Lalu kalau kekurangan sedikit ditambal oleh Allah. Ya itu toh, banyak rezeki, happy, senang. S itu sejahtera, itu berisi tadi itu. Warzukni, minta rezeki, wajiburni, minta dipenuhi kekurangannya, dan itu sudah dilakukan Allah Pak. Bapak tiba-tiba butuh uang 5 juta, belum ada gambaran, seminggu berikutnya ternyata Allah memberikan jalan keluar. Itu wajiburni. Waktunya bayar SPP, 3 anak bareng, semuanya itu. Dari mana ini? Ternyata ada juga. Itu wajiburni. Ampunan, kasih, terus sejahtera, itu iman. Petunjuk iman. Komplit. Sudah. Luar biasa. Baik ya. Di sini ditulis, ketika kamu duduk di antara 2 sujud itu, duduklah kamu seperti orang lagi merengek, sebagai orang yang bersalah. Orang punya salah Pak ya, kepada bosnya ya. Dia baru masuk kerja, lama tidak kerja, kemudian masuk kerja, dia melakukan kesalahan yang fatal. Dia melakukan kesalahan yang fatal sampai menimbulkan kerugian miliaran untuk perusahaan di mana Bapak bekerja. Bapak minta maafnya seperti apa? Posisinya seperti apa? Kalau enggak diberhentikan ya Pak. Nah, padahal ini sumber nafkah keluarga. Minta ampunnya seperti apa? Minta maafnya Pak. Hah? Gaya minta maafnya seperti apa? Ya toh? Ya seperti itu. Mintamu seperti itu. Bapak melakukan kesalahan, kalau dimaafkan, dihukum pancung loh. Dan itu boleh. Salah kok. Lalu kita minta maaf kepada keluarganya. Maaf ya, saya khilaf, saya itu Bapak, saya khilaf tuh. Saya khilaf, saya mohon ampun, tidak sengaja kami Pak nubruk, tidak sengaja. Loh itu loh Pak, dikatakan ketika kamu minta kepada Allah itu ya gayamu ya seperti itu. Baik, ada pertanyaan-pertanyaan, silakan Pak, monggo. Iya silakan. Tadi kan ada 2 kata antara ampun dan yang terakhir maaf. Itu apakah 2 hal yang sama atau hanya berbeda? Tadi saya sebut Pak ya. Kalau wa'firli itu anggap saja itu untuk dosa-dosa besar. Lah wa'fu anni itu untuk dosa-dosa yang tidak terlalu besar. Paham Pak ya? Itu. Walaupun sebenarnya tidak ada pembagian dosa besar kecil itu sebetulnya Pak ya. Itu. Sebab dosa kecil kalau Allah lagi marah itu masalah loh Pak. Ya. Hanya persoalan kecil, tapi karena Allah lagi marah kan jadi besar. Atau dosanya kecil tapi dilakukan terus-menerus kan jadi besar. Tapi itu gambarannya Pak. Silakan yang lain. Bagus.
Ye, boleh. Saat kita sujud sahwi, Sujud sahwi. Ya, itu apakah ada duduk di antara sujud atau tidak? Ya ada toh Pak. Kan 2 kali. Kalau sujud tilawah 1, ya Pak ya. Kalau sujud sahwi berapa kali? 2. Ya duduk tuh. Selama ada 2 sujud, mesti ada duduk di antara 2-nya. Nah, bagaimana Bapak bisa menghitung 2 kalau nggak pakai duduk? Ya lah, Pak ya. Ya sujud sahwi. Artinya saat itu juga kita disuruh baca itu. Iya toh. Wong namanya duduk di antara 2 sujud. Gitu. Lah Bapak lama atau pendek ya silakan. Oke, bagus. Berikutnya, ibu-ibu. Silakan Bapak, enggak apa-apa. Silakan Pak. Nggih. Nanti Pak, setelah ini Bapak tenang saja ya. Itu. Nanti pokoknya Bapak ikut pengajian ini, insya Allah saya jelaskan saatnya, ya Pak ya. Ada saatnya nanti. Tapi untuk Bapak supaya tidak penasaran, itu waktu sujud Bapak. Waktu sujud, ya. Ya Allah, jadikan anak saya yang baru saja menikah itu segera Engkau berikan keturunan, boleh. Setelah hamil minta lagi, ya Allah, kuatkan kehamilannya, sehatkan, nanti besok lahir anaknya lengkap jari-jarinya, ya, tidak punya kelainan. Sekarang ini kan tingkat kelainan itu banyak sekali Pak. Tidak tahu ya kenapa Pak ya. Yang kalau tidak kelainan fisiknya ya kelainan ini apa? Mentalnya, kelainan kecerdasannya itu. Jadi saya ini punya anak 7 ya. Itu setiap istri saya hamil tuh itu minta ampun pada Allah atas kesalahan kami, kemudian minta supaya lahir anak saya. Jadi lahir itu tidak saya lihat lagi perempuannya dulu, saya lihat jari-jarinya, 5. Kakinya saya tarik itu, kemudian ini seterusnya itu Pak. Subhanallah, lahir tanpa hidung, tanpa mulut, tanpa anus loh Pak itu. Itu kemarin yang lahir itu Pak. Tanpa anus loh Pak itu. Ya minta toh, soal diberi seperti itu ya sudah, Allah punya keputusan yang kita tidak tahu. Itu Pak ya, pada waktu sujud. Besok akan saya jelaskan. Karena setelah sujud sudah Pak, mungkin Bapak waktu itu tidak hadir Pak ya. Tuh, ya. Sujud sudah kemarin toh. Itu kan. Jadi dunia akhirat kemarin Pak itu sudah ada. Jadi boleh Pak. Untuk keluarga boleh. Kalau untuk hal-hal yang tidak duniawi, itu waktu berdiri, waktu Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ditujukan kepada siapa yang sampai sekarang ini zalim kepada istrinya, ya anaknya atau keluarganya. Ya Allah, berikan petunjuk kepada dia. Silakan yang lain. Monggo Pak, monggo, silakan. Silakan Pak. Ya. Apa? Iya betul. Iya. Sudah Pak. Sudah Pak. Ya itu dulu Pak dulu. Gini loh Pak ya. Lalu Bapak apa maunya tidak? Ya Allah, saya tidak mau doa itu gitu. Lah doa itu yang ngajari Gusti Allah loh Pak, ngajari Rasulullah. Ya dibaca saja Pak. Di mana Bapak kalau hidup ini Pak ya, mohon maaf saja. Kalau hanya untuk kebutuhan kita Pak, selesai Pak.
Lalu apa kita tidak punya tanggung jawab kepada orang-orang yang kesulitan ekonomi itu? Sampai kemarin saya baca di kitab Tanbihul Muhtarin itu, jika di kampung itu ada orang kelaparan dan Anda diam tidak menolong, sekampung itu dosa semuanya. Kenapa itu? Nah, gitu loh Pak. Jadi makanya gini, kalau rezeki itu kalau untuk kebutuhan Bapak, untuk istri Bapak, anak Bapak, finish, selesai. Tapi apa Bapak tidak ada keinginan untuk bagaimana menyekolahkan anak-anak yang tidak mampu, yang sekarang jumlahnya sekian banyak ini? Ya itu Pak, gitu loh Pak. Jadi rezeki makanya itu diorientasikan ke sana. Sudah bukan lagi untuk kebutuhan Bapak, tapi itu. Terus yang kedua, pertanyaan kedua. Nah, kalau Bapak sudah nyebut sama-sama baik, ya sudah selesai itu Pak. Lah kok Bapak tanya? Ya sudah toh Pak. Artinya kalau ditakdirkan Allah keluarga kita mati mendadak, ya kita syukur karena tidak menyusahkan orang. Toh akhirnya biaya-biaya yang untuk berobat segala itu bisa kita alihkan untuk pembangunan masjid. Itu toh Pak. Uangnya itu yang mestinya untuk berobat kita infakkan atas nama orang tua kita. Lah kalau diberi sakit terus, mamanya kita happy lagi. Subhanallah, Allah menghabiskan sakitnya di dunia supaya setelah meninggal itu, setelah kematian tidak ada sakit lagi. Enak-enak saja. Betul. Nah, Bapak milih yang mana? Terserah. Ya. Ya kalau saya sih minta yang sakitnya tidak lama-lama. Langsung. Boleh pilihan-pilihan boleh. Tetapi nanti Allah akan memilihkan sendiri. Tuh. Kalau saya sih doa di dalam buku zikir afirmatif itu di belakang sendiri itu nomor 80 atau berapa yang dipegang Ibu tadi itu ya. Zikir afirmatif itu begini. Tidak ada Tuhan selain Allah, wahai Allah, tidak ada yang menjadikan saya masa tua tidak sakit dan menyusahkan orang kecuali Engkau. Jadi saya ingin waktu tua itu tidak banyak sakit dan juga tidak menyusahkan orang gitu. Illallah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang bisa menjadikan saya masa tua saya tidak sakit, tidak pikun dan tidak menyusahkan keluarga kecuali Allah. Saya minta seperti itulah, bentuknya seperti apa? Terserah Allah. Itu namanya berpikir positif, Pak. Berpikir positif, mati mendadak. Mati muda, ya sudah berpikir. Jangan-jangan nanti kalau tua lagi populer dia kurang ajar. Ya sudah, itu. Kok mati diberikan usia yang panjang gitu. Mungkin belum cukup untuk sanggup ke akhirat ini, belum cukup, ditambah terus oleh Allah. Tak tambahi kon. Jika bunyi kon akhirat. Tambahi. Wallahu a'lam. Ya, itu namanya berpikir yang positif. Terakhir satu lagi. Ya. Itu tadi belum saya jelaskan tentang bangkit dari ini loh Pak. Belum saya bangkitkan bangkit dari sujud ya, tapi nanti aja duduknya seperti apa. Oke. Sujud syukur itu saya tanya, sujud syukur itu sholat apa enggak? Sujud syukur itu sholat apa enggak? Tidak. Berarti pakai wudu apa enggak? Pak, saya tanya. Saya makanya ayo Pak. Sujud syukur itu sholat apa tidak? Tidak. Pakai wudu apa tidak? Hah? Lah, kok enggak sholat kok? Kok enggak sholat kok, Pak? Kok? Sama dengan sujud tilawah. Sujud tilawah tidak harus wudu, Pak, karena tidak sholat. Kapan? Lebih cepat lebih baik. Nah, gitu saja. Itu sujud syukur. Nah, kalau begitu kita ini setiap menit sudah syukur bang kita. Ayo Pak. Bapak sekarang diberi apa oleh Allah? Jam ini. Jam ini. Bapak diberi apa oleh Allah? Mahal toh? Mahal lah. Sujud syukur. Bapak nanti pulang. Selamat. Sujud syukur. Makan. Ada yang dimakan. Sujud syukur. Kumpul istri, sujud syukur.
Itu caranya Pak ya. Itu jadi tidak perlu wudu. Tapi kalau pakai wudu juga lebih baik karena jangankan sujud syukur, mau makan saja itu dalam keadaan wudu lebih baik. Ya wudu tidur lebih baik. Itu Pak ya. Jadi akhirnya kita ini sujud itu ya sujud syukur itu sujud seperti itu dan juga kita sebenarnya kita setiap hari ya syukur, Fatihah itu syukur, alhamdulillah, alhamdulillah dan seterusnya. Jadi alhamdulillah, 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 subhanallah itu bagian dari itu sujud syukur. Ibu kan tidak ada yang tanya ya? Ibu tidak ada yang tanya. Sudah jelas Bu ya, diwakilkan. Demikian mudah-mudahan manfaat. Jadi ya Bapak sebelum saya tutup supaya Bapak punya otak kanannya bekerja. Sekarang Bapak duduk di antara dua sujud, semuanya. Di antara dua sujud. Oke. Duduk di antara dua sujud. Iftirash. Nah, tuh. Dulu masih ingat? Awas punggung jangan menekuk ya, harus tegak gitu. Tegak ini Pak. Nah, itu ya. Sudah? Bapak baca doa, Rabbi firli wahdini wa'afini wa'afani. Bapak diam saja dulu. Bapak merenung dulu, jangan sujud dulu. Sekarang ikuti renungan saya, tapi Bapak tidak usah ikut mengucapkan ya. Aksi ya. Wahai Allah, ampunilah dosa-dosaku. Kasihilah aku ya Allah. Kasihilah aku ya Allah. Kasihilah aku ya Allah. Wahai Allah, berikan aku rezeki yang banyak sehingga saya bisa berbuat untuk agamamu, berbuat untuk menolong hamba-hambamu yang kekurangan. Wahai Allah, jagalah aku dari semua penyakit. Wahai Allah, sembuhkanlah penyakit saya, yaitu penyakit titik-titik yang saya alami hari ini. Wahai Allah, berikan aku petunjuk iman supaya saya bisa berjalan di atas jalan yang benar, bisa berkata yang benar, bisa bertindak yang benar, bisa bersikap yang benar. Nah, cukup Pak, cukup ya seperti itu. Jadi doa dulu, ya, doa dulu, kemudian baru perenungan. Paham toh? Yang direnungkan adalah 4 hal tadi. Ampunan, kasih, sejahtera, iman. Ya saya harus bikin rumus itulah karena orang seusia Bapak ini tidak gampang loh Pak mengingat tuh, ya. Waktu pengajian ingat, tapi kalau di rumah lupa lagi. Ini pun Pak, kalau Bapak tidak punya kemauan sampai mati ya begini terus. Bapak punya kemauan apa enggak untuk memperbaiki sholat? Kalau enggak punya kemauan sampai mati ya sholatnya seperti itu. Karena memang enggak ada kemauan. Enggak ada kemauan. Seluruh kesuksesan itu pasti harus bermodal kesungguhan, kemauan. Itu. Ya kalau sholat jamaah enggak bisa enggak apa-apa ya waktu di rumah. Kalau duha enggak bisa ya nanti waktu menjelang subuh. Kalau subuh setelah maghrib. Pokoknya satu di antara duduk di antara dua sujud tadi itu boleh diangsur. Rakaat pertama fokus pada X, rakaat kedua fokus pada X, rakaat pertama. Demikian mudah-mudahan manfaat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, jadikan kami punya ilmu, bisa kami berikan kepada orang lain. Jauhkan kami dari menyimpan ilmu untuk diri sendiri. Lalu jadikan apa yang kami ketahui ini menambah kemuliaan kami di hadapan-Mu, menambah kedekatan kami kepadamu.
Berikan kami ampunanmu, berikan kami kasihmu, berikan kami kesejahteraan, ya rizki, ya kesehatan, berikan kami petunjukmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.